Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat datang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai eh, tentang proyeksi peta ya. Nah, materi ini merupakan materi akhir dari dasar-dasar pemetaan. Nah, kita tahu ya bahwa peta itu merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang disajikan pada bidang datar melalui proyeksi dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, dari pengertian peta ini sendiri kita tahu ya bahwa sebuah peta itu pasti melalui sistem yang dinamakan proyeksi. Nah, sebenarnya apa tuh proyeksi itu? Nah, proyeksi ini dalam hal ini proyeksi peta ini merupakan cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke dalam bidang datar ya. Nah, tujuan dilakukannya proyeksi ini adalah untuk meminimalisir kesalahan atau distorsi dalam pembuatan sebuah peta. Dalam melakukan proyeksi peta, ini perlu ada sifat-sifat asli peta yang dipertahankan. Nah, agar suatu peta ini dapat dikatakan ideal. Nah, oleh karena itu, pada proyeksi peta itu harus yang pertama adalah ekuivalen. Nah, artinya luas di atas peta itu harus sama dengan luas di atas permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Nah, kemudian conform. Nah, artinya adalah bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta itu harus dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Kemudian sifat-sifat terakhir adalah equidistant, yaitu artinya jarak-jarak di peta itu harus sama dengan jarak yang ada di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Nah, ditinjau dari macam bidang proyeksi yang digunakan, proyeksi peta ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis proyeksi ya. Nah, yang pertama adalah proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Nah, proyeksi ini proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, dan proyeksi ini itu cocok untuk menggambarkan daerah kutub. Misalnya, kita akan memproyeksikan garis-garis meridian dan garis-garis lintang. Jika titik singgung antara bidang datar dan permukaan bola bumi terletak di kutub utara, maka setelah diproyeksikan, garis lintang itu tampak sebagai lingkaran konsentris yang mengelilingi kutub. Nah, kemudian garis meridian tampak sebagai garis lurus yang berpusat di kutub dengan sudut yang sama. Sebagai contoh yang ada di gambar ini ya. Jenis proyeksi selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Nah, sesuai dengan jenis namanya, proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Nah, untuk proyeksi kerucut ini normalnya cocok untuk memproyeksi daerah-daerah yang berada di lintang tengah ya, seperti di negara-negara di Eropa. Nah, jenis proyeksi yang terakhir adalah proyeksi silinder. Nah, proyeksi silinder ini merupakan suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya itu berbentuk silinder. Nah, proyeksi ini itu cocok untuk digunakan pada daerah di sekitar Katulistiwa.
Nah, mungkin seperti itu adik-adik untuk penjelasan singkat mengenai materi proyeksi hari ini. Eh, saya memberikan beberapa pertanyaan, nanti silahkan dijawab ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.